Oke, berikut saya akan tunjukkan cara backup dan restore melalui SLD. Oke, pertama ini adalah IP address untuk login ke SLD-nya. Oke, ini diklik lanjutkan saja. Kemudian ini lanjutkan ke IP address tersebut. Nah, ini adalah login SLD-nya. Di situ ada username dan password. Oke, pertama kita masukkan dulu nanti username-nya dan kemudian password-nya. Untuk username-nya, standarnya adalah B1SetUser. Itu huruf besar kecilnya di huruf S dan U-nya ya, dan huruf B-nya juga. Kemudian passwordnya masukin password yang kita punya sesuai dengan password B1SetUser-nya. Kemudian kita klik login. Nah, ini klik server name-nya. Kemudian akan muncul list company-nya. Nah, kemudian kita pilih nanti. Oh ya, ini satu lagi. Ini adalah backup path-nya. Jadi database tersebut akan di backup ke path tersebut di Linux-nya. Oke, kemudian kita cari dulu nih database-nya yang akan kita backup. Contohnya saya gunakan untuk SBO Demo US. Oke, sebentar. Ini kenapa dia lari ya? Oh, ini dia. SBO Demo US. Oke, diklik aja. Nah, kemudian kita klik export schema. Centang lagi. Export schema. Nah, di export schema ini kita pastikan dulu nih nama PT-nya. Kalau udah kita oke aja. Nah, proses ekspor ini berlangsung ya tergantung dari besar database-nya. Jadi selama ekspor ini lebih baik sih diamin aja, jangan di close. Dan biasanya juga pada saat ekspor database itu user tidak ada yang mengakses di SAP-nya. Jadi kita sarankan untuk di log off dulu. Atau biasanya backup ini dijalankan malam hari sih, otomatis malam hari bisa disetting di SLD juga. Oke, sambil menunggu backupnya selesai. Untuk SLD ini banyak digunakan sih karena memang tampilan UI-nya juga lebih familiar daripada kita harus login ke Linux-nya ya. Harus dengan backup menggunakan script dan segala macam. Kalau ini sudah cukup simpel. Yang penting tadi ya backup path-nya itu kita juga udah tahu posisinya di mana backupnya, jadi lebih mudah. Nah, ini udah selesai nih, export was completed. Kemudian kalau udah nanti di close aja. Oke, sebentar. Kita close dulu. Oke. Nah, ini kita bisa cek nih nanti nih di database-nya. Sebentar, saya refresh dulu. SBO Demo US. Nah, yang ini ya. Nah, itu kelihatan tuh tanggal backup-nya kapan. Nah, tuh tanggal backup yang barusan kita lakukan. Nah, kemudian untuk import skemanya atau kita restore-nya dengan yang tadi kita sudah backup, kita bisa pilih nih ekspornya yang tanggal berapa yang mau kita backup. Kemudian kita juga bisa rename namanya. Jadi misalkan tadi kita SBO Demo US, kita mau rename misalkan SBO Demo US underscore restore. Contohnya ya, untuk penamaannya bebas sih, nanti bisa ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita oke aja. Nah, ini juga menunggu waktunya tergantung dari size database juga. Tadi pas kita backup berapa, pas kita restore berapa, nah itu juga tergantung dari size database-nya. Nah, jadi pada saat restore database atau import database ini, kita bisa nge-rename dengan nama yang lain dari yang sebelumnya. Tujuannya apa? Misalkan kita butuh untuk tes-tes database sebelum kita eksekusi di live atau kita kita sarankan untuk mencoba dulu di database testnya, karena kalau nanti sudah terjadi di live, nah kalau banyak yang user transaksi akan merepotkan user yang lain juga. Jadi biasanya kita menggunakan backup ini untuk solusi jika kita mau mengeksekusi hal-hal yang misalkan tidak terduga, misalkan ada error apa, kita harus jalankan apa, misalkan kita ketemu solusi-solusi yang misalkan harus dijalankan dengan script ataupun apapun, kita bisa menggunakan backupnya terlebih dahulu supaya lebih aman database live-nya. Jadi kalau ada apa-apa, kita tidak ngulang-ngulang lagi gitu. Oke, sambil menunggu importnya. Oke, import database.
Nah, importnya ini juga sama ya, nanti dia akan nge-create database baru dengan nama yang kita buat, yang sesuai dengan apa yang kita tadi create di sana. Nah, ini udah selesai nih, ini kita close aja nih. Bentar, nah oke, udah selesai itu. Oke, di close. Nah, kita refresh lagi, kemudian kita cari nih SBO demo US yang underscore restore. Nah, itu ada tuh di bawahnya. Tuh. Oke, itu sudah ada nama yang barunya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.